Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setelah melewati pintu batu, kegelapan seperti banjir yang menenggelamkan pandangan mereka. Namun, Lindong masih bisa mendengar dua napas samar di belakangnya. Jelas, Jiu Feng dan Kunling mengikutinya dari dekat. Lindong sekali lagi melangkah beberapa langkah dengan hati-hati. Seperti biasa, tempat ini benar-benar gelap dan tidak ada cahaya yang muncul. Hal ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Kilatan cahaya melintas di mata Lindong. Energi mental tersebar setelah sebuah pikiran melintas di benaknya. Kemudian, ia mencoba menggunakannya untuk menyelidiki sekelilingnya. Namun, energi mental Lindong baru saja mulai menyebar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu karena dia menyadari bahwa mereka sebenarnya menghilang sedikit demi sedikit. Bahkan, rasanya seolah-olah mereka sedang dilahap oleh sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan. Hah, tiba-tiba terdengar suara seruan pelan dari belakang. Itu suara Kunling. Sementara itu, suaranya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah dia juga menyadarinya? Lindong berkata pelan dalam hatinya. Sama seperti dirinya, sepertinya Kunling juga mencoba menyelidiki dengan energi mentalnya, hanya untuk menemukan bahwa energi mentalnya dilahap dengan cara yang aneh. Kalian berdua, anak muda, sebaiknya mundur. Biarkan aku yang mengambil alih tempat ini. Suara dingin Jiu Feng tiba-tiba terdengar, sementara pikiran ini terlintas di benak Lindong. Lindong mengerutkan kening, tetapi dia mengabaikan Jiu Feng. Namun, Kunling mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Suaranya dingin saat dia berkata, "Penatua Jiu Feng, Anda adalah ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Saya pikir warisan ini seharusnya tidak terlalu berguna bagi Anda, benar kan? Mengapa Anda tidak berbalik dan kembali ke jalan yang seharusnya menjadi milik Anda?" Suara Kunling dingin, namun, nada mengejek dalam suaranya sangat jelas. Hal ini membuat Lindong tersenyum dan merasa sangat gembira. "Gadis kecil, bukan tugasmu untuk menceramahiku." Suara Jiu Feng yang dingin dan penuh amarah terdengar. Segera, dia melambaikan lengan bajunya sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul. Kemudian, cahaya itu dengan kejam menyapu ke sudut kanan kegelapan. Tersembunyi di dalam kegelapan, Kunling berteriak marah setelah melihat Jiu Feng benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerangnya. Tubuhnya yang halus terlempar ke belakang sebelum energi mental yang agung menyapu dan berubah menjadi teratai perak. Pilar terang menghantam bunga putih keperakan itu dengan kejam. Kemudian, gelombang serangan yang menakutkan pun dipancarkan. Setelah itu, Jiu Feng tetap diam, sementara Kunling mengeluarkan erangan samar. Jiu Feng pada dasarnya adalah ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Jika bukan karena ia berada di ruang yang hancur ini, Kunling tidak akan pernah bisa menandinginya. Meskipun demikian, meskipun kekuatannya ditekan, Jiu Feng masih sangat kuat. Oleh karena itu, Kunling tentu saja bukan tandingannya dalam konfrontasi langsung. Orang tua itu benar-benar tidak peduli dengan reputasinya. Lindong tanpa sadar mengumpat diam-diam setelah menyadari apa yang sedang terjadi. Jiu Feng jauh lebih senior daripada Kunling. Namun, dia masih menyerangnya. Itu memang memalukan baginya. Sementara Lindong diam-diam mengutuk dalam hatinya, teriakan dingin Jiu Feng terdengar dari belakang. Setelah itu, kekuatan Yuan yang tajam dan agung mengikuti teriakannya. "Orang tua, meski usiamu sudah tua, kau lebih mirip anjing." Ekspresi Lindong berubah dingin setelah melihat orang tua ini berani menyerangnya. Dia bergerak dan mundur, sebelum menghindari serangan itu. Kemudian, tawa dingin tanpa ampun terdengar dari bibirnya. "Hehe." Tawa kecil seorang wanita terdengar samar-samar dalam kegelapan di kejauhan. Tawanya yang lembut mengandung sedikit kegembiraan. "Bocah, kau sedang mencari kematian?" Wajah Jiu Feng menjadi gelap dan suram. Dia menatap Lindong dengan penuh kebencian sebelum berkata, "Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa kulakukan padamu hanya karena suku naga dan suku Celestial Demon Marten mendukungmu. Kenapa kau tidak datang dan mencobanya?" Lindong terkekeh. Selama orang tua ini tidak bisa menggunakan kekuatan yang hanya dimiliki oleh ahli tahap reinkarnasi, Lindong tidak punya alasan untuk takut padanya. Kilatan dingin mengalir di mata Jiu Feng.
Dia mendengus dingin sebelum tubuhnya melesat maju seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang. Cahaya tajam dan cemerlang berkumpul, dan tampaknya ada riak reinkarnasi yang samar-samar di dalamnya. Sepertinya Tetua Agung Jiu Feng sebenarnya berencana untuk membunuhnya. Lindong menggertakkan giginya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mental berwarna putih keperakan meluncur maju seperti banjir. Sementara itu, kilat berderak di dalam energi mental. Kemudian, kilat itu berubah menjadi petir, sebelum meraung dan menghantam Jiu Feng dengan kejam. Namun, Tetua Jiu Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan langsung menghancurkan naga petir itu. Setelah naga petir itu meledak, petir berderak sebelum tongkat kerajaan yang berisi busur petir melesat maju. Kemudian, tanpa ampun menargetkan tenggorokan Jiu Feng dalam sudut yang sulit. Dentang! Jiu Feng terkekeh. Dia menjentikkan jarinya dan langsung menusukkan ujung tongkat kaisar petir. Seketika, cahaya menyilaukan melonjak dan menghentikan serangan Lindong agar tidak maju. Anak kecil, kau cukup mampu. Kekuatan Yuanmu mungkin tidak begitu penting, tetapi energi mentalmu benar-benar mengesankan. Namun, aku khawatir kau masih tidak dapat menghentikanku, kata Jiu Feng. Namun, tepat setelah Jiu Feng berbicara, dia merasakan angin kencang bertiup dari punggungnya. Dia mendengus dingin sebelum mengibaskan lengan bajunya. Kemudian, dia berbalik dan mengepalkan tinjunya, sebelum cahaya terang yang menyilaukan berubah menjadi perisai. Banyak kelopak teratai putih keperakan bertabrakan dengan kejam ke perisai cahaya terang. Namun, mereka gagal menghancurkannya. Namun demikian, hal ini menyebabkan Jiu Feng terganggu dan Lindong mengambil kesempatan ini untuk mundur. Pada saat yang sama, dia melirik kegelapan di kejauhan. Orang yang menyerang sebelumnya jelas adalah wanita berambut perak bernama Kunling. Sepertinya dia cukup cerdas. Saat ini, hanya mereka bertiga yang ada di sini. Oleh karena itu, jika Lindong dibunuh oleh Jiu Feng, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan Jiu Feng. Karena itu, dia tidak ingin Lindong dibunuh oleh yang terakhir. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian berdua dapat menandingiku jika kalian bekerja sama? Jiu Feng menyipitkan matanya. Bahkan dalam kegelapan, masih mungkin untuk membayangkan betapa gelap dan suramnya wajahnya. Namun, ekspresi Jiu Feng tiba-tiba berubah saat dirinya yang muram hendak menyerang. Setelah itu, dia tidak berani bergerak lagi. Tindakannya yang aneh juga membuat Lindong tertegun sejenak. Dia baru saja akan berbicara ketika suara serius yang tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Hati-hati, kekuatan Yuan dan energi mental di tubuhmu telah lenyap." Apa? Lindong sangat terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum dia menyadari bahwa kekuatan Yuan di tubuhnya serta energi mental di istana Yuannya telah menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Kecemasan melintas di mata Lindong. Jika dia kehilangan energi mental dan kekuatan Yuannya dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar Jiu Feng akan dapat membunuhnya dengan satu serangan. Tidak perlu khawatir, semuanya sama saja. Begitu kalian memasuki tempat ini, kekuatan kalian akan perlahan-lahan terkuras habis, kata Yan. Apa yang harus kulakukan setelah kekuatanku benar-benar terkuras habis? Lalu, Lindong bertanya dengan suara berat. Yan terdiam. Sebelumnya, dia mencoba menghentikan hilangnya Yuan power dan energi mental Lindong. Namun, itu tidak berhasil. Lindong mengerutkan kening dengan erat sementara berbagai pikiran melintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan duduk, istana terkutuk ini melahap semua kekuatanku. Karena itu, aku harus melahap mereka semua kembali. Sebuah pikiran terlintas di benak Lindong setelah dia duduk. Kemudian, simbol leluhur yang melahap di tubuhnya mulai bergetar dengan cepat. Bahkan, jika seseorang melihat Lindong sekarang, orang akan menyadari bahwa ada banyak tato hitam yang menyebar di kulitnya. Sementara itu, kekuatan melahap menyebar darinya. Saat Lindong mengedarkan kekuatan melahapnya, dia terkejut saat menyadari bahwa energi yang tersebar dalam kegelapan, sebenarnya perlahan mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Meskipun kecepatan energi yang mengalir ke dalam tubuhnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar, hal itu tetap membawa kegembiraan bagi Lindong.
Paling tidak, dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Anjing tua itu tidak memiliki simbol leluhur pemakan. Oleh karena itu, dia tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya di tempat seperti ini dan kekuatannya akan berangsur-angsur menghilang. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapinya begitu kekuatan Yuan di tubuhnya menghilang. Lindong melirik ke suatu titik dalam kegelapan sebelum menggertakkan giginya. Sementara itu, kilatan tajam melintas di matanya. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah saat pikiran ini melintas di benaknya. Itu karena dia menyadari bahwa ada aliran kekuatan melahap lain yang muncul di tengah kegelapan ini. Sementara itu, kekuatan itu bertarung dengannya untuk mendapatkan sedikit energi yang ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Penemuan ini membuat pikiran Lindong bergetar hebat. Selain dia, sebenarnya ada orang lain di dunia ini yang memiliki kekuatan melahap. Duduk di dalam kegelapan, ekspresi Lindong berubah dengan cepat. Kekuatan melahap adalah sesuatu yang unik bagi simbol leluhur yang melahap dan simbol itu duduk dengan patuh di dalam tubuhnya. Namun, aliran kekuatan melahap lainnya tiba-tiba muncul. Jadi, apa yang terjadi? Terlebih lagi, Lindong merasakan bahwa aliran devouring power yang lain berperilaku cerdas. Jelas, aliran devouring power itu bukanlah objek pasif. Sebaliknya, aliran itu dikendalikan oleh seseorang. Hanya ada kita bertiga di sini. Selain itu, tidak ada riak di tempat Jiu Feng berada. Jadi, kekuatan melahap itu bukan miliknya. Ekspresi di mata Lindong berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia perlahan berbalik ke bagian lain dari kegelapan dan di sanalah Kunling berada. Karena kekuatan melahap itu bukan milik Jiu Feng, hanya ada satu jawaban yang tersisa. Kekuatan melahap itu berasal dari Kunling. Pikiran ini terus-menerus terngiang di benak Lindong. Butuh waktu lama sebelum ia berhasil menekan rasa terkejut di hatinya. Selain itu, ia tahu bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan hal ini. Hampir tidak ada energi di sini dan jika ia menginginkan energi yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, ia harus bergegas. Lindong segera memfokuskan kembali pikirannya saat memikirkan hal ini. Setelah itu, kekuatan devouring meletus dari dalam tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampak telah berubah menjadi lubang hitam saat kekuatan yang luar biasa menyebar darinya dan menyedot energi di sekitarnya dengan cara yang mendominasi. Sementara Lindong dengan paksa menyedot energi di sekitarnya, seruan samar tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat. Suara lembut itu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia juga telah menemukan aliran devouring power yang bersaing. Keheningan panjang mengikuti seruan itu dan tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Namun, segera setelah itu, dia meningkatkan kecepatan penyerapannya. Jelas, dia ingin bersaing dengan Lindong untuk mendapatkan energi di sini dan dia tidak berniat menyerah. Lindong mengerutkan bibirnya setelah menyadari tindakannya. Meskipun mereka berdua telah bekerja sama beberapa saat sebelumnya, jelas bahwa mereka sekali lagi menjadi pesaing. Karena lingkungan yang unik, Jiu Feng, yang sebelumnya merupakan ancaman besar, akhirnya menjadi tidak penting. Sebaliknya, mereka berdua sekarang menjadi pesaing terbesar satu sama lain. Aku tidak tahu mengapa kau memiliki kekuatan melahap, tetapi beraninya kau mencoba bersaing denganku dalam hal melahap ketika aku memiliki simbol leluhur melahap yang asli. Lindong berkata pelan dalam hatinya. Tak lama kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kemudian, sebuah lubang hitam melingkar langsung muncul di belakangnya. Lubang hitam itu berputar sebelum energi di sekitarnya menyerbu. Terlebih lagi, kekuatan devouringnya begitu kuat sehingga bahkan Kunling tidak dapat menghentikannya. Energi alam dengan cepat mengalir ke arah Lindong dan memasuki tubuhnya. Kemudian, energi tersebut berubah menjadi kekuatan Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya. Duduk di dalam kegelapan, Kunling berusaha sekuat tenaga untuk memanipulasi kekuatan devouringnya dalam upaya untuk menghentikan Lindong dari merampas semua energi. Meskipun usahanya berhasil, sebagian besar energi di sini masih mengalir ke arah Lindong. Hal ini menyebabkan dia tanpa sadar menggertakkan giginya. Suasana benar-benar sunyi dalam kegelapan. Namun, mereka berdua mengerahkan segala daya yang mereka miliki untuk bersaing memperebutkan energi. Biasanya, tak satu pun dari mereka akan peduli dengan jumlah energi ini. Namun, saat ini, itu seperti air di padang pasir,
sumber daya penting yang dibutuhkan seseorang. Oleh karena itu, keduanya sekarang bersaing ketat satu sama lain untuk mendapatkan sedikit energi ini. Meskipun demikian, karena jumlah energi dalam kegelapan terbatas, energi itu dengan cepat menghilang saat mereka berdua memperebutkannya. Namun, sebagian besar dari mereka direbut oleh Lindong dan digunakan untuk mengisi kembali energi yang telah hilang dari tubuhnya. Mata cerah seorang wanita tiba-tiba melebar dalam kegelapan saat energinya berkurang. Kemudian, dia menatap dengan marah ke arah tempat Lindong berada. Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mental berwarna putih keperakan berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi kelopak bunga perak yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka melesat ke arah Lindong dari segala arah. Dilihat dari penampilannya, dia menjadi marah karena malu karena kalah melawan Lindong dalam perebutan energi di sekitarnya. Kilatan cahaya melintas di mata Lindong saat melihat ini. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, kilat menyambar di depannya sebelum energi mentalnya yang agung membentuk penghalang petir. Setelah itu, kelopak bunga berwarna putih keperakan itu semuanya musnah saat bertabrakan dengannya. Serangan acak itu kemungkinan telah menghabiskan banyak energimu, yang baru bisa kau dapatkan setelah melalui banyak kesulitan. Lindong tersenyum saat berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Kunling menatap ke arah Lindong dan bertanya tanpa sadar. Namun, dia segera berhenti dan menggigit bibir merahnya dengan lembut ketika dia mengingat bahwa Jiu Feng juga ada di sana. Bagaimanapun, sangat mudah baginya untuk mengungkap rahasianya sendiri jika dia mengajukan pertanyaan seperti itu. Semua energi di sini telah direnggut. Selanjutnya, akan ditentukan oleh siapa yang dapat bertahan lebih lama. Lindong berkata sambil tersenyum. Kunling mendengus pelan. Diambil sepenuhnya? Kurasa tidak. Lindong terkejut. Ia baru saja akan berbicara ketika ia mendeteksi aliran devouring power lainnya yang bersiul ke depan. Terlebih lagi, aliran itu sebenarnya menargetkan Jiu Feng, yang berada pada jarak yang cukup dekat. Ternyata Kunling sebenarnya menargetkan Jiu Feng. Heh, sungguh gadis kecil yang pintar. Lindong bersukacita dalam diam. Kunling adalah seorang pemikir cepat. Karena energi di sekitarnya telah sepenuhnya terserap, dia memutuskan untuk langsung mengambil energi dari dalam tubuh Jiu Feng. Bagaimanapun, Jiu Feng tidak dapat mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya karena dia tidak memiliki kekuatan melahap. Dengan kata lain, dia adalah orang yang tidak berdaya yang berada di bawah belas kasihan mereka. Kekuatan melahap Kunling dengan cepat melilit Jiu Feng. Setelah itu, ekspresi Jiu Feng berubah drastis. Kemungkinan besar karena dia menyadari bahwa energi di dalam tubuhnya berkurang dengan cepat. Anjing tua yang malang. Lindong tersenyum lebar sebelum berkata, "Kalau begitu, aku juga akan ikut." Lindong melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Kekuatan melahap melonjak dan berubah menjadi lubang hitam di atas kepala Jiu Feng. Lubang hitam itu berputar dan terlihatlah kekuatan Yuan yang besar dan perkasa terus-menerus melonjak keluar dari dalam tubuh Jiu Feng dan memasuki lubang hitam itu. Adegan ini juga tertangkap oleh mata Kunling. Namun, sedikit keterkejutan melintas di matanya ketika dia menyadari bahwa kekuatan melahapnya tampaknya tanpa sengaja tertarik pada kekuatan melahap Lindong ketika mereka bertemu. "Kalian berdua bajingan sedang mencari kematian!" Jiu Feng berteriak dengan marah, sementara mata cantik Kunling berbinar. Sementara itu, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Mengingat statusnya, bahkan Kun Yuan dan tetua pertama Zuli tidak berani bertindak tidak hormat kepadanya. Namun, kedua pemuda ini telah langsung menyerangnya. Selain itu, mereka menggunakan metode yang sangat memalukan dengan secara paksa merampas kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kunling mendengus pelan. Jelas, dia sama sekali tidak takut pada Jiu Feng. Lindong tertawa aneh setelah mendengar ini. Namun, dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Sebaliknya, kecepatan melahapnya meningkat. Jiu Feng sangat marah. Namun, dia tidak dapat membalas dalam lingkungan yang aneh ini. Oleh karena itu, yang dapat dia lakukan hanyalah duduk diam sementara kekuatan Yuan dalam tubuhnya menghilang. Sementara itu, wajahnya memucat. "Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi." Karena tidak berdaya, Jiu Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah. Raungannya menyebar di dalam kegelapan sebelum menghilang. Duo Lindong sama sekali tidak menghiraukannya.
Mereka memejamkan mata dan memfokuskan perhatian mereka untuk melahap Yuan Power dalam tubuh Jiu Feng guna mengisi kembali energi yang dengan cepat menghilang dari tubuh mereka. Di tengah kegelapan, orang hanya bisa mendengar raungan marah Jiu Feng yang terdengar berulang kali. Namun, raungan ini menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu, sebelum benar-benar menghilang. Lindong perlahan membuka matanya yang tertutup rapat setelah raungan Jiu Feng berhenti. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Jiu Feng. Saat ini, tubuh Jiu Feng tampaknya telah menyusut. Ekspresinya pucat dan auranya sangat lemah. Kali ini, Jiu Feng disiksa dengan kejam oleh mereka berdua. Kekuatan melahap yang menyelimuti tubuh Jiu Feng juga menghilang secara diam-diam. Ketika Lindong merasakan energi yang meluap di dalam tubuhnya, dia tersenyum dengan sangat puas. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Kemudian, dengan ekspresi tidak bersahabat, dia perlahan berjalan menuju Jiu Feng. "Anak kecil, apa yang sedang kamu rencanakan?" Jiu Feng menjerit keras saat melihat Lindong berjalan mendekat. "Apa yang akan kulakukan? Tentu saja, aku akan membunuhmu." Lindong berkata sambil tersenyum sementara niat membunuh berkumpul di matanya. Jiu Feng bukanlah orang yang pemaaf dan dia pasti akan menyimpan dendam atas apa yang dilakukan Lindong padanya hari ini. Oleh karena itu, jika dia tidak menyingkirkan masalah ini di sini, Lindong akan berada dalam masalah besar begitu Jiu Feng meninggalkan ruang yang hancur dan mendapatkan kembali kekuatan tahap reinkarnasinya. Terlebih lagi, Lindong adalah seseorang yang tidak suka meninggalkan potensi ancaman. Jiu Feng mengepalkan tangannya saat mendengar ini. Kedua matanya sedingin es saat dia menatap Lindong, yang berjalan ke arahnya. Lindong mengerutkan kening saat melihat Jiu Feng bertindak seperti ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum tongkat kaisar petirnya muncul. Namun, sosok yang lembut menghalanginya tepat saat dia hendak menyerang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lindong menatap wanita cantik berambut perak dengan sosok anggun, yang berdiri di depannya. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara samar. "Apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa membunuh seseorang yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi itu semudah itu?" Kunling melirik Lindong sebelum berkata dengan acuh tak acuh. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Lindong mengangkat alisnya. "Apakah mereka tidak akan memukul Jiu Feng saat dia sedang terpuruk? Kau boleh menyerang jika kau mau. Mari kita lihat apakah kau bisa bertahan dari serangan balasannya yang habis-habisan." Kunling berbalik dan pergi. Rambut panjangnya yang berwarna perak terurai di tubuh Lindong sebelum aroma harum memasuki hidungnya. Lindong mengernyitkan dahinya, sebelum ia melonggarkan pegangannya pada tongkat kaisar petirnya. Namun, duduk di depannya, Jiu Feng memejamkan matanya sementara urat nadi berdenyut di wajahnya yang pucat. "Gadis itu benar, tidak mudah membunuh ahli tahap reinkarnasi. Jika kau benar-benar mendesaknya ke tepi jurang, pembalasannya tepat sebelum kematian kemungkinan besar akan membunuhmu." Suara yang terdengar. "Anjing tua itu beruntung." Lindong hanya bisa mengerutkan bibirnya setelah mendengar kata-kata Yan. Kemudian, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan menuju ke bagian terdalam dari kegelapan. Saat ini, Jiu Feng telah kehilangan semua kekuatannya dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan warisan Devouring Master. Lindong mempercepat langkahnya. Namun, setelah melangkah beberapa langkah, tubuhnya bertabrakan dengan tubuh yang lembut. Hal ini membuatnya tertegun sejenak. Namun, bahkan sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan sosok lembut yang sedang dia sandari itu, dengan cepat menjauh. "Apa yang kau lakukan?" Suara geram Kunling terdengar di kegelapan. Lindong mengusap hidungnya karena malu. Diam-diam dia berpikir, "Apa yang bisa kulakukan jika aku tidak bisa melihat apapun di sini?" Kunling perlahan-lahan menahan amarahnya setelah menyadari bahwa Lindong tidak menjawab. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Lindong mengangkat bahunya sambil menatap tajam ke arah kegelapan di depannya. Setelah itu, suaranya perlahan terdengar. "Apakah kau akan bertanya mengapa aku memiliki kekuatan melahap? Sungguh kebetulan, aku juga ingin menanyakan hal yang sama kepadamu." Suara Lindong terdengar dalam kegelapan. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas, dia dapat merasakan tubuh halus di depannya sedikit bergetar.
Maukah kau memberitahuku mengapa ada kekuatan devouring di tubuhmu? Lindong tersenyum ke arah kegelapan dan bertanya. Kunling terdiam. Jelas, dia tidak ingin menjawab pertanyaan Lindong. Meskipun kamu memiliki kekuatan melahap, kekuatan itu tampaknya tidak semurni kekuatan melahap di tubuhku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bersentuhan dengan kekuatan melahap Kunling sebelumnya, Lindong menemukan bahwa meskipun kekuatan melahap Kunling memiliki kemampuan untuk melahap, kemurniannya lebih rendah daripada miliknya. Omong kosong. Suara dingin Kunling terdengar jelas di dalam kegelapan. Suaranya dipenuhi dengan keengganan untuk mengakui kekalahan. Hei, kami akan menganggapnya omong kosong jika kau berkata begitu. Lindong tersenyum dan berkata, dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya tentang hal ini. Karena Kunling tidak mau mengungkapkan sumber kekuatan melahapnya, Lindong juga memilih untuk tidak melanjutkan masalah itu. Dia mengangkat kakinya dan langsung menuju ke kedalaman kegelapan. Kunling menggigit bibir merahnya pelan sambil mendengarkan langkah kaki Lindong yang semakin menjauh. Ia ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan segera mengikutinya. Kegelapan di sini tampak tak berujung. Selain itu, Lindong bisa merasakan energi di dalam tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit saat dia berjalan. Meskipun dia bisa menundanya dengan mengaktifkan simbol leluhur yang memakan, perlawanan yang diberikannya berkurang saat dia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Lindong tidak menyadari sudah berapa lama dia berjalan dalam kegelapan. Dia bisa mendengar suara napas yang agak tergesa-gesa dari belakangnya. Itu milik Kunling. Kekuatan di dalam tubuhnya tampaknya telah sepenuhnya dilahap. Namun, wanita ini sangat keras kepala. Dia mengatupkan giginya dan terus mengikuti Lindong. Namun, tekad itu jelas tidak bertahan lama karena terdengar erangan. Setelah itu, wanita di belakangnya jatuh tak berdaya ke tanah. Langkah kaki Lindong terhenti ketika mendengar suara ini dan dia melirik ke arah kegelapan di belakangnya dengan acuh tak acuh. Sesuatu yang berkilauan tampaknya telah menetes ke bawah dalam kegelapan. Lindong berdiri di tempatnya. Meskipun seluruh tempat itu gelap, dia samar-samar bisa merasakan Kunling berjuang untuk berdiri. Namun, ini tampaknya sia-sia. Sebaliknya, hal itu menyebabkan kecantikan yang sangat baik ini berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Kecepatan benda berkilau itu jatuh ke dalam kegelapan menjadi semakin cepat, seakan-akan dia merasakan ketidakberdayaannya sendiri. Lindong akhirnya mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke jalan yang tadi dia lalui. Dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Bersikap lembut hati bukanlah sesuatu yang biasanya dia lakukan. Namun, dia merasa bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya karena alasan yang tidak diketahui. Dia mungkin mendengar suara isak tangis samar-samar saat dia mendekat. Kegelapan di sini tampaknya telah menyebabkan Kunling yang awalnya dingin dan anggun menjadi sedikit lebih lemah. Jangan bodoh datang ke sini jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong berdiri dalam kegelapan dan berkata dengan sikap tak berdaya. Kau jalani jalanmu dan aku akan jalani jalanku. Kunling tidak mau mengalah dan suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Namun, suaranya sedikit bergetar. Berikan tanganmu padaku, kata Lindong. Sosok di dalam kegelapan itu tampak menegang. Suaranya yang keras kepala segera terdengar. Aku bisa berjalan sendiri. Lindong mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Sosok Kunling yang lembut tanpa sadar gemetar setelah mendengar kata-katanya. Entah mengapa, dia tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Seolah-olah orang di depannya telah menjadi tuannya. Kunling terkejut saat perasaan ini muncul. Dia segera menyadari sesuatu. Apakah ini karena kekuatan melahap? Mengapa seperti ini? Kunling tanpa sadar mengulurkan tangannya yang halus saat dia merasa terkejut dan dengan lembut menggenggam telapak tangan Lindong. Kehangatan yang terpancar dari tangan Lindong menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar dan kekuatan devouring yang ganas seperti ular piton di dalam tubuhnya tampak sedikit tenang. Perasaan ketergantungan terpancar dari kekuatan pemakan. Perasaan ini merasuk jauh ke dalam hati Kunling, menyebabkan wajah cantiknya menampakkan rona merah yang memikat di dalam kegelapan. Lindong tidak menyadari fluktuasi ini dalam hati Kunling. Dia meraih tangan lembut seperti batu giok dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Setelah itu, dia menggendong sosok yang lembut dan halus itu di tengah seruan rendah.
Selanjutnya, dia berbalik dan perlahan menuju ke kedalaman kegelapan. Banyak orang kuat berkeliaran di depan istana Devouring Divine. Mereka semua dengan cemas mengamati istana hitam itu. Namun, pintu-pintu batu itu masih tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda aktivitas apapun. Mayat pemakan langit memegang sebilah pisau hitam panjang dan berdiri di depan pintu batu tanpa bergerak. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk begitu saja setelah menyaksikan kekejaman benda ini. Penantian seperti itu berlangsung selama setengah hari. Akhirnya, seseorang mulai merasa tidak sabar. Setelah itu, beberapa sosok saling berbisik sebelum berbalik untuk pergi. Kemungkinan besar mereka berencana untuk pergi ke tempat lain untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Namun, tirai cahaya hitam yang jahat tiba-tiba muncul dari kehampaan sebelum kelompok ini sempat terbang sejauh 10.000 kaki. Mereka menjerit kesakitan saat bersentuhan dengan cahaya hitam itu. Dalam rentang beberapa tarikan napas yang singkat, bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Apa yang telah terjadi? Teriakan menyedihkan yang tiba-tiba ini segera memecah kesunyian tempat ini. Banyak individu kuat di depan Devouring Divine Palace buru-buru membalikkan tubuh mereka. Setelah itu, mereka terkejut menemukan ki hitam jahat mengepul dari cakrawala. Seluruh tempat itu langsung berubah menjadi senja sementara angin liar yang suram dan dingin bersiul terus-menerus. Apa yang terjadi? Ekspresi semua orang berubah drastis saat menyaksikan kejadian aneh ini. Riak ini. Tetua pertama Zuli buru-buru bangkit. Ekspresinya sedikit khawatir saat dia menatap ki hitam yang menyapu. Kedua tangannya tiba-tiba mengepal erat. Itu Yimo. Murid-murid Liu Qing, Little Marten dan yang lainnya di samping mengecil setelah mendengar hal ini. Aura iblis yang jahat menyebar di langit. Akhirnya, aura itu menyelimuti seluruh tempat. Hanya area dalam radius 10.000 kaki dari Devouring Divine Palace yang tidak tersentuh. Aura iblis bergejolak. Seseorang dapat melihat sosok seperti hantu hitam perlahan muncul di antara awan. Dia melihat ke arah banyak ahli top yang berkumpul di depan Devouring Divine Palace dan tanpa sadar tersenyum. Jadi semua orang benar-benar ada di sini. Ini menghemat banyak tenagaku. Haha, kami Yimo bersembunyi karena ada urusan penting yang harus kami selesaikan. Bagaimana mungkin kalian, orang-orang bodoh, bisa mengerti hal ini? Jika bukan karena leluhur simbol saat itu, pesawat kalian ini pasti sudah jatuh ke tangan kami Yimo. Bayangan hitam itu tertawa keras ke arah langit dan menjawab. Jangan buang-buang napas kita dengannya. Semuanya, serang bersama dan bunuh iblis ini. Tetua pertama Zuli berkata dengan suara yang dalam. Semua orang yang hadir memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga sangat berpengalaman. Mereka semua setidaknya telah mendengar sedikit tentang Yimo ini. Makhluk-makhluk ini adalah musuh bersama semua makhluk hidup di alam ini. Sosok hitam itu tersenyum tipis. Tak lama kemudian, ia melambaikan lengan bajunya. Awan hitam bergejolak dan 4 sosok perlahan muncul. 4 aura yang sangat kuat menyapu area itu saat mereka. Raja Yimo. Wajah tetua pertama Zuli dan yang lainnya pucat saat melihat keempat sosok itu. Keempatnya adalah Raja Yimo. Dengan kata lain, mereka adalah 4 ahli tingkat atas reinkarnasi. Ditambah dengan Yimo yang belum menunjukkan kekuatannya, barisan ini cukup untuk membuat mereka takut. Apakah disinilah sang guru pemakan mati? Haha, sungguh disayangkan. Seorang musuh lama benar-benar telah jatuh ke kondisi seperti itu. Aku khawatir warisanmu tidak akan diwariskan di dunia ini. Sosok hitam di atas awan hitam menatap istana dewa pemakan di puncak tunggal saat ekspresi kejam melintas di wajahnya. Suara langkah kaki yang teredam terdengar di dalam kegelapan. Lindong tanpa sadar melengkungkan sudut bibirnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di dalam kegelapan ini. Dia hanya bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Langkah kakinya kini seberat batu. Keringat menetes di sepanjang wajahnya dari dahinya dan napasnya juga menjadi jauh lebih berat. Sosok lembut dalam pelukannya tampak bergerak dengan lembut. Dia juga bisa merasakan bahwa Lindong kelelahan saat dia berkata dengan lembut, "Turunkan aku." "Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong?" Lindong mengerutkan kening. "Anda." Kunling marah. Dia memiliki status yang sangat tinggi di dalam suku Kunpeng.
Ditambah dengan kecantikannya, tidak ada yang berani berbicara kepadanya dalam hal seperti itu sebelumnya. Namun, saat ini dia tidak dapat merasakan banyak kemarahan. Hal ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa getir di dalam hatinya. Kekuatan melahap yang konyol ini benar-benar akan membunuhnya. Lindong berjalan agak jauh sambil menggendongnya. Akhirnya, energi di dalam dirinya benar-benar menghilang. Tubuhnya menjadi lemah dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun, saat tubuhnya hampir menyentuh tanah, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan punggungnya terbanting ke tanah. Suara dentuman pelan itu membuat alisnya berkerut erat. Kunling juga merasakan tubuhnya tersentak. Namun, dia tidak merasakan sakit apapun saat mendarat di tanah. Dia terkejut sesaat sebelum dia dengan cepat memahami situasinya dan segera menarik pakaian Lindong sambil bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, ini tidak akan membunuhku." Lindong terengah-engah. Tak lama kemudian, dia berbaring tak berdaya di tanah dan berkata, "Tidak ada pilihan lain. Sepertinya kita tidak bisa pergi." Sang Devouring Master telah melakukan ujian aneh tanpa alasan. Sungguh membingungkan. Kau benar-benar terlalu naif jika kau percaya bahwa mendapatkan warisan dari Devouring Master itu begitu mudah, kata Kunling. Kalau aku tahu lebih awal, aku akan mengabaikanmu dan meninggalkanmu begitu saja. Lindong mengerucutkan bibirnya dan berkata. Kunling mendengus dingin sebelum terdiam. Lindong tidak berdaya dan tidak mau repot-repot dengannya. Dia baru saja akan menutup matanya dan memulihkan diri ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari dalam kegelapan. Jika kamu benar-benar mengabaikannya dan meninggalkannya, aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan warisan ini. Suara yang tiba-tiba ini mengejutkan Lindong. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul di bagian terdalam dari kegelapan. Sebuah sosok duduk di sana sementara cahaya itu melilit tubuhnya. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, seseorang akan menemukan bahwa tidak ada sedikit pun cahaya yang hadir dalam jarak 1 inci dari sosok ini. Dari kejauhan, dia tampak seperti lubang hitam paling misterius di alam semesta berbintang. Itu adalah Sang Master Pemakan.